at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di ibadah online GKI Sulung sama Kak Devi dan Kak Novi. Yeay, apa kabar Kak Novi? Baik dong. Tetap sukacita? Tetap. Iya. Ya, teman-teman. Wah, masih online juga kita ini kayaknya Kak ya? Iya, kayaknya sampai akhir tahun deh Kak. Ya, nggak apa-apa teman-teman, meskipun tetap online, tetap bersukacita ya. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita meskipun keadaannya seperti ini. Corona berarti masih belum pergi juga ya. Tetaplah bersukacita, memuji Tuhan karena itu menyenangkan hatinya. Oke. Yuk, kita mau mulai ibadah hari ini Kak. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak. Oke. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Siapkan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan terus tambahkan sukacita di dalam hati kami, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan tolonglah kami, supaya kami boleh mengerti firman yang akan kami dengar, dan biarlah kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami mau memuji nama-Mu. Tolonglah kami, tambahkan sukacita, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini lagunya sukacita Kak. Jadi harus sukacita apa gimana ya Kak ya? Betul, harus tetap sukacita. Ya. Oke, teman-teman masih ingat nggak lagu ini? Judulnya itu Berlimpah Sukacita Kak, tepatnya. Oh, yang ada SUKACITA itu ya Kak? Pinter. Oke. Ya. Pasti bisa itu Kak. Pasti, Kak Devi juga bisa kalau yang ini Kak. Ya, oke teman-teman, sudah siap memuji Tuhan? Siap. Siap? Oke semuanya, silakan berdiri keluar dari kursinya. Yo, semua berdiri ya. Kita mau sukacita sama-sama. Berlimpah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Limpah SUKACITA di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku berlimpah SUKACITA di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Susu kakak cici tata di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Berlimpah susu kakak cici Tata di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Wah, sukacita ya. Kenapa kita sukacita Kak?
karena ada kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kalau kita mengenal kasih Tuhan, kita pasti bisa bersuka cita. Apapun keadaannya, dimanapun kita berada, kita tetap suka cita. Wah, Kak Novi, selama pandemi ini Kak Novi ngapain aja sih di rumah? Kalau Kak Novi biasa masak-masak. Masak-masak. Iya. Bersih-bersih rumah, Kak. Selalu. Oh iya ya. Baca firman enggak, Kak? Iya dong. Nah. Tiap pagi. Waktu pandemi ini kita punya waktu lebih banyak ya, Kak ya. Iya. Banyak nganggurnya tepatnya ya. Karena sekarang sekolah tinggal klik, nah langsung sampai di rumah. Sampai di sekolah. Mau pulang klik, tutup, sudah di rumah ya. Jadi waktu kita lebih banyak ya, Kak. Iya. Nah, mari kita gunakan waktu kita yang lebih banyak itu, jangan cuma main game melulu terus gitu ya, Kak ya. Karena Kak Dewi kadang juga suka main game ya. Tapi gunakan waktu-waktu itu untuk belajar firman Tuhan yang lebih lagi ya, supaya kita juga semakin bertumbuh dan semakin menyenangkan hati Tuhan ya. Kalau sudah baca firman gitu terus dibaca aja gitu, Kak ya. Biasanya sih kalau Kak Novi dulu waktu kecil Kak Novi kalau nggak paham, Kak Novi tanya ke mama, ke papanya Kak Novi. Oh gitu. Jadi kalau nggak ngerti tanya gitu ya. Terus habis itu, oh ternyata artinya seperti ini ya. Nah setelah itu jangan cuma sekedar dibaca, kita lakukan apa yang Tuhan mau sehingga kita terus bertumbuh dan berbuah. Berbuah apa? Berbuah durian, Kak? Enggak ya. Kita berbuah buah roh ya. Kita sudah pernah belajar buah roh ya di pelajaran sebelumnya, sehingga kalian tahu, oh kita harus punya anak Tuhan, harus punya apa? Oh, kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera ya, banyak kesabaran, kemurahan, kebaikan ya. Terus kemarin yang terakhir kita belajar tentang penguasaan diri. Wah, itulah fungsinya kalau kita terus belajar tentang firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, teman-teman, kita pujikan satu lagu lagi, yaitu tentang judulnya apa, Kak ya? Kok lupa, Kak? Ini sebenarnya lagu wajib di kelasnya Kak Lagu Novi. wajib ya? Di kelas mana, Kak? Kak Novi TK. Oh, di kelas TK. Lagu ini selalu dinyanyikan sebelum firman. Ayo, pasti adik-adik yang TK pasti tahu ini lagu apa. Kak Dewi sudah lama nggak di kelas TK ini, Kak. Lagu apa ya? Yang itu loh. Ku buka Alkitab. Oh, I know ya. Lalu ku baca, itu kan? Iya, betul, Kak. Betul. Firman Tuhan, betul? Ada di hati. Oh, oke. Pasti semua sudah tahu ya. Ya, teman-teman, kita pujikan satu lagu ini ya dengan semangat dan sukacita ya. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yang besar. Berbuah, berbuah. Sekali lagi, Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Wah, seru ya, Kak ya? Seru. Tambah kangen sama anak-anak, pengen ketemu ya langsung ya, tapi gak apa-apa, sabar dulu ya teman-teman.
kita tunggu sampai si corona itu pergi, baru kita bisa kembali lagi beribadah di gereja. Ya. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Ya. Apa yang harus disiapkan Kak Novi? Alkitab, Terus? buku, pulpen mungkin untuk catat. Ya. Dan yang penting linknya Kak. Oke. Pasti anak-anak sudah tahu ya, adik-adik sudah tahu semua ya. Untuk linknya, kalau belum tahu bisa tanya ke papa mama. Semua sudah disiapkan, tinggal apa Kak? Tinggal diklik. Sudah sampai ke gereja. Ya, oke. Ya teman-teman, selamat beribadah. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Kak Budi harapkan kita semua sehat-sehat saja ya. Tak terasa kita udah 7 bulan ya, 7 bulan lebih hampiran kita mengikuti kebaktian online alias di rumah aja. Nah, hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Firman Tuhan tentang apa ya? Firman Tuhan kali ini tentang tumbuh-tumbuhan. Apa? Tumbuh-tumbuhan. Ada lalang dan gandum. Lalang dan gandum. Kalian bisa lihat gambar ini ya. Ada lalang dan gandum. Apa sih lalang dan gandum itu? Gandum itu fungsinya banyak sekali. Gandum itu bisa buat roti, bisa buat nantinya jadi mie, jadi tepung yang kalian makan sehari-hari. Nah, Tuhan Yesus juga mengumpamakan tentang lalang dan gandum ini. Mau dengar ceritanya nggak? Yuk, mari kita dengar ceritanya ya. Suatu hari, ada ladang yang begitu luas, berhektar-hektar luasnya. Hektar itu berapa ya Kak ya? Hektar itu 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Wow, luas sekali ya, luas sekali padangnya. Dan ada bapak-bapak penabur yang sedang bekerja. Mencangkul, kemudian dia menanam benih yang baik. Benih yang baik itu benih apa? Benih gandum. Benih gandum itu ditabur untuk nantinya akan dituai, dipanen di kemudian hari. Nah, benih yang ditabur ini benih gandum yang baik, supaya nanti menghasilkan benih yang gandum-gandum yang baik untuk dimakan kita semua. Nah, setelah dia capek, waduh kawan-kawan, kita sudah menanam gandum ini ya. Yuk kita istirahat yuk. Setelah mereka menanam dengan baik, benih-benih yang baik tadi, mereka kemudian istirahat dan pulang ke rumah masing-masing. Wah, aku tadi dijanjiin istriku makan ubi sama singkong. Enak sekali ya, sama minum teh. Yuk kita pulang. Nah, kemudian para petani gandum ini pulang. Nah, setelah sampai di rumah, mereka apa? Capek ya. Kemudian mereka tertidur. Mereka tertidur lelap. Dan di malam hari ini ada seorang yang datang. Siapa itu? Seorang yang jahat. Dia kemudian menanam benih-benih yang tidak baik di lahan yang luas tadi yang sudah ditanami gandum. Benih apakah itu? Benih lalang. Tadi yang sudah adik-adik lihat itu ya gambarnya, benih lalang. Nah, kemudian keesokan harinya para pekerja ini datang ke ladangnya. Wah, kawan, ini setelah beberapa hari gandum ini mulai tumbuh ya. Aduh, bagaimana ini? Kok ada benih yang kurang baik ya? Benih apa ini ya? Warnanya hitam, tumbuhnya panjang, dan dia tidak terarah. Kalau gandum ini tumbuhnya lurus ya, kalau lalang itu tumbuhnya ke kiri, ke kanan, dan dia di akarnya itu melilit gandum-gandum yang baik itu. Kemudian seorang ini tanya sama yang lain, "Hei teman, gimana ini ya? Kalau Tuhan tahu, kita bisa dimarahi nih karena banyak gandum yang dililit oleh lalang-lalang ini. Nanti jadinya gandum ini akan menjadi gandum yang tidak baik untuk dimakan." Nah, kemudian teman-temannya itu berdiskusi. Gimana ini enaknya ya? Mari kita laporkan kepada Tuhan saja. Apa yang harus kita lakukan?
apakah kita harus mencabut gandum ini atau kita mencabut lalang ini? Tapi kalau kita mencabut lalang ini, gandum ini akan ikut tercabut. Waduh, gimana ini ya? Yuk, mari kita lapor. Nah, kemudian seorang tuan tanah sedang mengagumi ladangnya. Wah, ladangku ini sudah kutumbuhi dengan tumbuhan gandum yang sangat banyak dan baik semua. Nanti aku bisa kasih saudara-saudaraku, teman-temanku makan gandum semua. Mereka bisa makan roti, makan mie, dan yang lain-lainnya. Kenapa itu hamba-hambaku kok datang? Apa yang akan kalian lakukan? Kalian melaporkan sesuatu? Baik, kemari. Nah, kemudian hambanya datang. Tuanku, mohon maaf tuanku. Kenapa? Ladang tuan yang sudah kita tumbuhi dengan gandum itu juga ditumbuhi dengan ilalang. Bahkan banyak sekali ilalangnya tuanku. Dan dia tumbuh menghimpit dengan gandum-gandum tadi. Sehingga kita bingung tuanku. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu mencabut ilalang itu? Tapi kalau ilalang itu kita cabut, gandum-gandum itu juga kemungkinan akan ikut tercabut. Bagaimana ini tuanku? Kemudian tuannya berkata, tenang hamba-hambaku, tidak perlu kau cabut ilalang itu. Karena gandum itu nanti akan ikut tercabut pula dengan ilalang itu. Biarkanlah dia tumbuh. Biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama dengan gandum-gandum itu. Waduh tuanku, bagaimana kalau tumbuhnya nanti tidak terarah? Nanti kita bisa menghasilkan panen yang jelek. Tidak masalah, biarkanlah itu saja. Kemudian apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya sesuai dengan yang diperintahkan oleh tuan itu. Maka gandum-gandum itu tidak dicabut. Demikian juga dengan lalang juga tidak dicabut. Sehingga mereka tumbuh bersama sampai pada hari panen tiba, hari menuai tiba. Hari panen itu hari apa adik-adik? Hari pada saat kita menikmati hasil yang kita tabur atau kita tanam. Kemudian kita cabut hasilnya untuk kita taruh di lumbung. Di lumbung padi, kalau ini lumbung gandum. Nah, kemudian petani-petani tersebut datang pada saat musim panen. Wah tuanku, kita sudah panen tuanku. Kita sudah panen. Wah, sambil mereka mengambil gandum-gandum dan ilalang itu. Kemudian tuannya berperintah kepada hamba-hambanya. Hambaku, kemudian pisahkanlah ilalang-ilalang tersebut dari gandum-gandum itu. Kan kita sudah memanennya. Ada ilalang, ada gandum. Kemudian ilalang itu ikatlah dengan berberkas-berkas dan kemudian engkau bakar semuanya ilalang itu. Wah, berarti dipisahkan ya. Apa tadi? Yang kanan gandum, yang kiri lalang. Lalang ini kemudian diikat dan dibakar di dalam api supaya dia musnah, dia hilang. Kalau gandum ini diikat juga, kemudian ditaruh di lumbung untuk nantinya jadi makanan kita, jadi roti, jadi tepung, jadi mie yang kita makan sehari-hari. Nah, adik-adik, ladang itu adalah dunia ini. Kemudian Tuanku itu adalah Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus. Dan kita ini adalah tumbuhan-tumbuhannya tadi. Baik gandum, baik lalang. Siapa yang mau jadi gandum? Siapa yang mau jadi lalang? Nah, kita orang-orang kita semua ini adalah orang Kristen. Jangan sampai kita jadi Kristen yang ilalang. Apa sih Kak maksudnya Kristen ilalang itu? Kristen ilalang itu adalah orang yang memuji Tuhan kalau di gereja, membaca Alkitab kalau di gereja. Tetapi kalau di sekolah dia melakukan perbuatan yang jahat. Dia suka membuli temannya, bahkan dia mencontek kalau waktu ulangan. Nah, adik-adik ini kalau sekolah online nggak perlu mencontek lagi ya,
Karena bisa lihat buku, bisa tanya orang tua. Tapi kalau tak tes, suruh nyalain videonya, nggak bisa deh. Nah, maka itu kalian harus siap-siap belajar. Kalau tes, belajar dulu, berdoa, minta pimpinan Tuhan. Nah, adik-adik, jadi ceritanya sampai di sini. Kak Budi ingin menjelaskan ya. Jadi ada dua, ilalang dan gandum. Jangan sampai kita menjadi seorang Kristen yang seperti Kristen ilalang, yaitu Kristen yang kita di luaran kita bagus, kita memuji Tuhan, kita percaya Tuhan, tetapi di belakang kita, wah, saya tidak percaya sama Tuhan, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan kita harus menjadi gandum-gandum yang menjadi pada saat waktu dituai, kita siap dituai dan menjadi panen yang baik. Walaupun ada yang berbuat jahat kepada kita, jangan menghakimi mereka, karena itu bukan haknya kita. Kita harus tetap berbuat baik, dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena nanti Tuhanlah yang menentukan siapa yang bakal masuk ke surga, masuk ke lumbungnya tadi seperti gandum, dan siapa yang dibakar, diikat, kemudian dibakar seperti ilalang, masuk ke dalam neraka. Wah, jangan sampai ya kita masuk ke neraka. Nah, adik-adik, kita harus belajar seperti gandum. Nah, sekarang ayat hafalannya minggu ini kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat ke-15. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kamu diulang ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Nah, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita mau akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar tentang lalang dan gandum Tuhan. Tuhan, kami mau jadi seperti Kristen gandum Tuhan. Kami mau tumbuh menjadi gandum-gandum yang subur dan siap dipanen nantinya, dan siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, jagai hati kami, dan terima kasih Tuhan, kami sudah Engkau beri kesehatan selama masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau tolong juga jagai keluarga kami, jagai keluarga dalam gereja kami, jagai kami semua Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mungkin akan menghadapi tes-tes atau ulangan dalam sekolah, kiranya Engkau yang berkati kami, Engkau yang tolong kami, sertai kami dalam pembelajaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, see you guys. We were made in the image of God. Every man, woman, boy, and girl. We were made in the image of God. God so loved that it changed the world. We can change the world. In the beginning, when God made people, He made a boy